Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar Radio Tuntung Pandang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali pada malam ini, malam Jumat ini kita dapat bersama-sama bersilaturahmi di dalam waktu dan gelombang yang sama dalam acara ngaji Al-Quran yang insyaallah pada bulan Ramadan ini kita akan khusus berbicara tentang ayat surah Al-Baqarah ayat 183. Alhamdulillah rabbil alamin, kita panjatkan puja dan puji syukur kita sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan serta iman dan Islam yang terus ada pada kita, dan mudah-mudahan iman dan Islam ini disempurnakan terus sempurna sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita masih mengkaji surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu yang berbunyi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan pada pertemuan yang lalu kita berbicara atau ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Ramadan ini memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Ada beberapa kabar gembira yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini. Di antaranya yang pertama adalah bahwa kebaikan yang dilakukan itu bernilai 10 sampai 700 kali lipat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan pada sabda beliau tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada hambanya pada bulan Ramadan ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ada satu kata-kata atau ada satu sabda Rasulullah SAW yang masih terkait dengan hadis di atas, yaitu sabda Rasulullah SAW, lis-shaimi farhatani. Nah, kalau yang kemarin kan kita berbicara tentang bahwa puasa itu adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas juga apa itu maksud daripada puasa itu untukku atau milikku. Nah, kita sudah membahas juga. Nah, pada pertemuan kali ini masih di dalam hadis tersebut ada kata-kata Rasulullah SAW atau sabda Rasulullah, yaitu yang berbunyi walis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Hadis dari Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini masih di dalam hadis yang disebutkan lengkapnya pada pertemuan yang terdahulu. Jadi artinya adalah hadis ini juga masih terkait dengan puasa, terutama puasa Ramadan. Lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu memiliki atau mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika berbukanya, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika bertemu Tuhannya. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, inilah nanti yang akan kita gali, kita bahas, kita renungi. Dan ini juga termasuk daripada tafsiran ataupun pembahasan yang terkait dengan ayat surah Al-Baqarah
ayat 183 yang berbunyi seperti yang dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, salah satu atau maksud daripada farhatus shaimi 'inda fitrihi, jadi maksud farhatun 'inda fitrihi, kata Rasulullah SAW, orang yang berpuasa itu mendapatkan kebahagiaan ketika berbukanya. Menurut Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, jadi maksud daripada farhatus shaimi 'inda fitrihi, kebahagiaan seorang yang berpuasa yang didapatkannya ketika dia berbuka puasa, karena sebagaimana yang kita ketahui, nafsu kita atau diri kita ini itu memang menjadi tabiat daripada diri kita, itu selalu suka dengan apa-apa yang menyenangkan. Nah, apa-apa yang menyenangkan itu ya bisa makanan, minuman, kemudian hajat biologis, kemudian hal-hal yang menyenangkan lainnya. Nah, ketika berpuasa, makanan, minuman, dan kesenangan-kesenangan lainnya yang sebelum puasa itu dihalalkan, tetapi ketika puasa itu diharamkan, artinya kada boleh makan gitu kan, kada boleh minum, kada boleh menyalurkan hajat biologisnya ketika sedang berpuasa. Nah, ini kan tertahan istilahnya, ditahan pada waktu tertentu, yaitu pada siang hari. Nah, kemudian ketika ditahan beberapa waktu, ya kurang lebih 12 jam begitu kan, kurang lebih, lalu dibolehkan pada saat berbuka. Nah, ini kan menimbulkan satu kebahagiaan yang asalnya dilarang, dan dilarangnya itu beberapa waktu, sampai istilahnya kan kita merasa lapar, kemudian merasa haus, dan lain sebagainya. Lalu setelah sampai waktunya dibolehkan, maka perasaan kita begitu bahagia gitu kan. Nah, kita merasakan itu ketika kita berpuasa, betapa bahagianya. Dengan sekian lama kita menahan makan dan minum, sekian lama kita berpuasa, ketika azan maghrib dibolehkan makan dan minum itu. Nah, betapa bahagianya tersebut. Nah, karena kan apalagi sudah merasa lapar benar, sudah merasa haus benar, lalu minum, makan misalnya, apalagi pakai es nyiur misalnya. Nah, tambah nyaman lagi kan pakai es. Nah, betapa nyamannya gitu. Nah, itulah salah satu maksud daripada farhatun 'inda fitrihi. Kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang puasa ketika dia berpuasa. Apa kebahagiaan itu? Kebahagiaannya adalah menikmati kenikmatan, kenyamanan yang beberapa waktu dilarang ataupun tidak dibolehkan untuk dilakukan. 12 jam, misalnya kurang lebih dari azan subuh sampai azan maghrib. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian ketika berbuka juga, ini ada satu kebahagiaan juga. Nah, apa itu kebahagiaannya? Orang yang berpuasa itu kan meninggalkan keinginannya, meninggalkan hawa nafsunya, makan, minum, dan lain sebagainya yang dilarang pada siang hari itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena taat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan waktu sahur misalnya. Ketika azan, kita meninggalkan makan dan minum karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena taat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita meninggalkan itu, artinya tidak makan dan minum tadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya dalam ibadah, dalam ketaatan. Nah, kemudian ketika maghrib sampai, diizinkan untuk berbuka, diizinkan untuk makan dan minum. Kita makan dan minum pun itu karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena
taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dilarang melambat-lambatkan berbuka puasa aja apabila sudah sampai azan misalnya, lalu dilambat-lambatkan makan minum, itu kita sudah makruh hukumnya. Malah kita disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila sampai waktu berbuka maka segerakan berbuka itu. Nah, kita menyegerakan berbuka ataupun kita makan dan minum ketika berbuka itu karena ibadah kepada Allah, karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketaatan kita inilah yang menjadi kebahagiaan kita seorang yang berpuasa. Nah, jadi farhatun inda fitrihi artinya kita bahagia karena kita dapat melaksanakan ibadah taat kepada Allah selama 12 jam siang hari misalnya kita meninggalkan makan minum, kemudian kita juga bahagia ketika Allah membolehkan itu kita dapat makan dan minum pula. Nah ini. Jadi farhatun inda fitrihi. Kebahagiaan ketika berbukanya. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, kebahagiaan yang didapatkan atau yang dirasakan atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa ketika dia berpuasa, ketika dia berbuka puasa adalah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonannya pada saat berbuka puasa tersebut. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nilainya itu marfu', hadis marfu' maksudnya. Jadi hadis marfu' itu maksudnya hadis yang sanadnya itu sampai kepada sahabat saja. Nah, artinya sahabat yang mengatakan itu. Nah, itu marfu' namanya. Tetapi sahabat mengatakan itu berdasarkan berdasarkan Rasulullah SAW juga. Cuma Rasulullah tidak mengucapkan, tetapi sahabat yang mengucapkannya berdasarkan sikap dan tingkah laku Rasulullah SAW. Itu marfu' namanya, hadis marfu'. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi kata Rasulullah SAW dengan dalam hadis marfu' tersebut, inna lis-shaimi inda fitrihi da'watun ma turad. Jadi orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa itu memiliki doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah satu kebahagiaan bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa. Nah, jadi makanya ketika kita berbuka puasa setelah minum air putih dan disunnahkan untuk makan kurma 1 atau 3 ganjil lah pokoknya kan. Nah, lalu berdoalah atau perbanyaklah doa pada saat itu. Makanya kan kita biasanya ketika buka puasa itu kan Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini sebenarnya ungkapan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya itu kan Allahumma lakasumtu, ya Allah karenamulah aku berpuasa. Wa bika amantu, dan kepadamulah aku beriman. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, dan atas rezekimulah aku berbuka puasa. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini pengakuan kita bahwasanya kita berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa karena taat menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berbuka pun karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kada boleh puasa wisol istilahnya. Kalau pang misalnya di bulan Ramadan ini karena kita sehat walafiat begitu kan, kemudian tubuh kita berotot, segar bugar misalnya, lalu hendak merasa kuat, jar kadusa buka puasa gin, tahan aja sampai 3 hari gin, kada makan kada apa-apa, itu kada boleh di dalam Islam. Itu artinya saumul wisol, menyambung. Maksud menyambung itu siang malam kada makan minum, itu kada boleh di dalam Islam.
Nah, kita disunnahkan atau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuka puasa. Diwajibkan berbuka puasa ketika sampai waktu berbuka puasa. Minimal kalau memang merasa kuat pakai air putih ataupun dengan kurma. Nah, ketika berpuasa itu kita banyak berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau ada juga bacaan lain, zahabal dhama'u wabtalitil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ini juga ungkapan kita untuk memohon kepada Allah agar ibadah kita terutama puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahabal dhama'u, telah hilang rasa haus dahaga. Wabtalatil uruqu, dan urat-urat di tubuh ini sudah basah, artinya kan sudah mendapatkan asupan gizi pulang gitu nah. Makan minum sudah masuk ke dalam tubuh. Jadi seakan-akan basah urat-urat di dalam tubuh kita ini yang sebelumnya kering karena puasa. Nah, karena berpuasa. Wasabatal ajru, dan tetaplah pahala insyaallah dengan izin Allah. Nah, ini kita memohon doa. Nah, doa ketika orang berpuasa, ketika orang berbuka puasa, ini tidak akan ditolak dan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ditambahi aja doa-doa, apa saja doanya silahkan. Karena pada saat itulah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Farhatun lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi. Bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah kebahagiaan ketika dia berpuasa. Apa kebahagiaannya? Kebahagiaannya adalah dia bisa mendapatkan kembali kesenangan-kesenangan yang selama siang hari dia tahan. Dia tidak melakukan karena menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kebahagiaannya dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah meninggalkan makanan dan minuman, ibadah menyantap makanan dan minuman. Nah, jadi menyantap makanan dan minuman itu pun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuka puasa. Yang ketiga adalah kebahagiaan mendapatkan doa, jaminan doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang disebutkan oleh Hafsah binti Sirin, riwayat Hafsah binti Sirin, ini Abul Aliyah pernah berkata, as-shaimu fi ibadatin ma lam yaghtab ahadan wa in kana naiman ala firashihi. Nah, jadi orang yang berpuasa ini selalu di dalam ibadah sepanjang dia berpuasa itu. Jadi dari sahur sampai sampai buka puasa, azan maghrib, itu sepanjangan dia dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yaitu tadi, dia meninggalkan makan minum, dia meninggalkan hal-hal yang dilarang karena taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah, dan karena ta'atan lillahi ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan. Nah, ada catatannya. Dia dianggap atau dinilai sebagai ibadah selama dia berpuasa malam yaghtab ahadan, selama dia tidak menggibah orang lain. Nah, jadi kalau sudah menggibah, maka tidak dianggap ibadah lagi ketika dia menggibah orang tersebut. Artinya terputus. Ibaratnya begini. Misalnya dari subuh sampai jam 7 misalnya inya guring. Guring misalnya, ini kita mengambil nang nyaman aja dulu lah, mengambil nyaman gitu kan. Jadi dari imbas subuh, sembahyang subuh guring. Tapi karena dia berpuasa, taqarruban ilallah wa ta'atan lahu, itu dianggap guringnya itu adalah ibadah. Mandi, misalnya bangun, mandi, kemudian tulak ke kantor. Di kantor begawi, fokus begawi sampai jam 10. Jam 10 istirahat.
bertemu dengan kawan, bepandir-pandir, tagibah orang. Nah, pada saat tagibah orang itu, maka dia tidak dianggap lagi beribadah atau tidak dianggap lagi di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampai kita melakukan itu. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari gibah dan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW, dilarang oleh mereka pada waktu kita berpuasa. Jadi kata Abul Aliyah tadi, as-shaimu fi ibadatin ma lam yaghtab ahadan wa in kana naiman ala firasyih. Nah, ini jarulun tadi. Jadi orang yang berpuasa itu di dalam ibadah selama dia berpuasa, selama dia tidak menggibah orang lain, sekalipun dia tidur di atas kasurnya. Nah, ini fadilah atau keutamaan orang yang berpuasa. Nah, tetapi itu tadi, kalau dia berpuasanya pertama ta'addu taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala, karena memang ibadah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena gengsi kada puasa, bukan hendak disambat ahli puasa dan lain sebagainya, tapi karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Nah, apalagi ketika kita berpuasa kemudian tidur, misalnya tidurnya itu berniat supaya nyaman tarawih karena kada mengantuk, atau supaya nyaman setelah guring ini membaca Al-Quran kawa tuntung misalnya 1 juz, atau misalnya berniat guring ini supaya kada menggibah orang misalnya. Nah, ini guringnya bertambah lagi pahala, begitu kan? Jadi ini disebutkan di dalam kitab ini, kalau ditambah dengan niat maka itu lebih bagus lagi. Di samping tanpa niat pun orang yang berpuasa itu adalah ibadah, ditambah lagi dengan berniat guring ini supaya kuat beribadah sembahyang tarawih kena, itu tambah lagi pahalanya, begitu kan? Nah, apalagi misalnya waktu sahur berniat, makan sahur berniat supaya kuat puasa, kemudian supaya kuat beribadah, minum waktu sahur berniat juga supaya kuat beribadah, supaya kuat puasa. Karena buka puasa berniat pulang supaya nyaman tarawih, supaya nyaman membaca Al-Quran, supaya nyaman berzikir, beribadah dan lain sebagainya. Nah, makan minumnya di samping tadi pertama walaupun tanpa niat kan, karena dia sudah berbuka puasa itu karena menjunjung tinggi perintah Allah, itu sudah dapat pahala. Ditambah pahala niatnya tadi pulang, ini 2 kali lipat, bahkan berlipat ganda pahalanya. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri, kita syukuri, kita bahagia karenanya. Karena apa? Karena inilah keutamaan ataupun kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahagia karena mendapatkan itu. Nah, inilah qul bi fadlillah, maka katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan sebab karunia Allah dan rahmatnya lah, dengan sebab itu maka bergembiralah. Nah, oleh karena itu kita disuruh juga bergembira. Dalam artian bukan sombong ya, artinya kita merasa bangga, merasa bahagia atas diri kita yang bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW sebagaimana ajaran-ajaran syariat. Tapi bangga kita di dalam hati aja begitu. Bukan kesombongan, bukan juga merasa hebat dan lain-lain, tidak. Tetapi semata-mata bahagia karena Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kita dapat melaksanakan ibadah itu kepada kita. Kita bahagia itu. Artinya bahagianya karena Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Bukan bahagia karena kita hebat bisa beribadah, bukan bahagia karena kita sombong, karena kita paling paling banyak tarawihnya atau paling banyak membaca Al-Qur'annya dan lain-lain. Bukan itu. Tapi semata-mata karena rahmat Allah diberikan kepada kita, maka kita bergembira. Gitu.
Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang kedua, kebahagiaan yang kedua yang didapatkan oleh orang yang berpuasa adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan, kegembiraan yang didapatkan ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Apa kebahagiaannya? Tentunya adalah kebahagiaan dengan pahala yang berlipat ganda yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang disebutkan bahwasanya puasa itu adalah as-siyamuli. Puasa itu adalah untukku. Puasa itu adalah milikku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Nah, artinya apa? Artinya kita kada tahu nih, kalau kayak sembahyang misalnya, kayak baca salawat, kayak baca Al-Quran, kita sudah tahu karena disebutkan oleh Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf sama dengan 10. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf, tidak, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Artinya ketika kita membaca alif lam mim, maka 30 kebaikan kita dapatkan. Nah, kalau itu kan kita bisa menghitung. Tetapi kalau puasa tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah SAW tidak menyebutkan berapa pahalanya. Tetapi Allah yang akan membalasnya. Nah, gitu. Nah, itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itulah, pada saat kita bertemu dengan Allah lah, pahala itu ditampaikan atau diberikan kepada kita. Kita bahagia itu karena apa? Karena kita akan kaget. Kada merasa, ibaratnya tuh merasa kada terbayang betapa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa. Mungkin ketika kita berpuasa kita merasa puasa kita ini biasa aja gitu, nah. Tetapi ternyata dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Nah, ini kan betapa bahagianya kita begitu. Apalagi kita menyadari puasa kita ini, puasa kita banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita mungkin banyak melihat yang haram misalnya, atau kada menjaga mulut, kada menjaga telinga kita ketika kita berpuasa, atau bisa jadi kita kada sengaja ataupun kada sadar menggibah orang dan lain sebagainya. Itu puasa kita menyadari itu. Tetapi ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, ternyata pahala puasa kita begitu besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaget kita dalam artian kaget bahagia begitu, nah. Kaget bahagia. Kenapa? Karena Allah membalas puasa kita yang compang-camping istilahnya, puasa kita yang kada bulat, puasa kita yang lonjong, kadang-kadang ya bolong-bolong dan lain sebagainya, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala puasa yang sempurna. Nah, kita betapa bahagianya itu. Nah, itu diantara kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa 'azama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang baik, sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan di samping amalan tersebut, maka mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, artinya apa? Artinya Allah pasti akan membalas puasa kita. Kalau kita memang merasa puasa kita kada sempurna dan kita meyakini ataupun kita sadar aja bahwa puasa kita ini bukan puasa orang-orang khawas begitu kan? Puasa orang-orang nang awam kita ini. Nah, kita menyadari itu, maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfirullah, dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, oleh karena itu kan kita sering berdoa nih. Setelah habis sholat tarawih itu kan ada doa. Atau setiap saat kita berdoa. Di dalam bulan Ramadan ini kita sering berdoa itu. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana
wa jami'a ibadatina wa tammim taqsirana. Nah, wa tammim, sempurnakan taqsirana, kekurangan kami. Nah, itu kita doa karena kita menyadari betapa kurangnya, betapa tidak sempurnanya puasa kita. Kita menyadari itu. Kita sadar dan kita meyakini bahwasanya puasa kita ini tidak seperti puasa para sahabat Rasulullah SAW. Tidak seperti puasanya para wali-wali Allah. Tidak seperti puasanya orang-orang soleh. Kita puasa orang awam. Nah, oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan-kekurangan itu disempurnakan. Oleh karena itu kita sering berdoa, Rabbana taqabbal minna. Wahai Allah, terimalah, taqabbal minna, terimalah dari kami, salat kami, puasa kami, bacaan kami, khusyuk kami dan lain sebagainya, ibadah-ibadah lain sebagainya, dan sempurnakan kekurangan itu. Sempurnakan kekurangan kami di dalam puasa, sempurnakan kekurangan kami di dalam salat, sempurnakan kekurangan kami di dalam kekhusyuan, sempurnakan kami di dalam bacaan dan lain sebagainya. Sempurnakan ya Allah. Nah, itu. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa ada dua. Kebahagiaan ketika dia berbuka puasa dengan tercapainya atau dengan terpenuhinya kembali hajat diri, begitu kan, makan minum dan lain sebagainya. Kemudian kebahagiaan dengan doa yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kebahagiaan karena dapat menyempurnakan ketaatan dan ibadah dan taqarruban ibadah kepada Allah dari subuh sampai maghrib. Nah, kebahagiaan itu kita rasakan. Dan satu lagi kebahagiaan nantinya ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala yang berlipat ganda diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan permohonan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima sembahyang kita, puasa kita, bacaan Al-Quran kita, dan seluruh ibadah kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah-ibadah tersebut. Ya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang bisa disampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan kita memohon sekali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Taqabbal minna salatana. Terimalah sembahyang kami. Taqabbal minna siyamana. Terimalah puasa kami. Taqabbal minna khusyu'ana. Terimalah kekhusyuan kami. Wa taqabbal jami'a ibadatina. Dan terimalah semua ibadah kami yang kami lakukan. Wa tammim taqsirana. Dan sempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam ibadah-ibadah tersebut. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Demikian yang bisa disampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.